Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ibu, selamat bertemu kembali dengan Ibu Khadijah yang memberi materi pelajaran akidah akhlak. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari akhlak terpuji 1. Kita pelajari adalah etika ketika kita berada di tempat ibadah. Tempat ibadah bagi kita umat Islam adalah masjid. Masjid merupakan tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Rasulullah SAW, masjid selain digunakan untuk tempat sholat berjamaah, masjid juga berfungsi sebagai tempat berkumpulnya umat Islam. Rasulullah dan para sahabat sering mengadakan pengajian di masjid dan bermusyawarah membahas urusan umat dan keperluan yang lain yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Oleh sebab itu, masjid harus kita jaga kesuciannya. Kita tidak boleh sembarangan memasuki masjid. Ada adab yang harus diperhatikan dan dijaga kesucian dan kebersihannya. Adapun adab ketika kita masuk di dalam masjid sebagai berikut. Pertama, mendahulukan kaki kanan ketika kita akan masuk masjid. Kedua, memasuki masjid harus dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Membersihkan hadas kecil dengan cara berwudu. Berikutnya yang ketiga, kita disunnahkan memakai wangi-wangian ketika memasuki masjid. Yang keempat, mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk. Yang kelima, menjaga kebersihan masjid dari kotoran. Yang keenam, tidak boleh mencari barang yang hilang di dalam masjid. Dan yang ketujuh, tidak boleh melakukan jual beli di dalam masjid. 8. Dilarang mengeluarkan kata-kata yang tidak berguna dan memperbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dari sebab-sebab yang disebutkan di atas, kita harus menanamkan kebiasaan yang baik ketika kita berada di dalam masjid, seperti membaca Al-Quran, berzikir, membaca sholawat, dan meninggalkan pekerjaan yang tidak bermanfaat seperti bermain-main, berlari-lari, tertawa terbahak-bahak, dan lain sebagainya yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, anak ibu rasa untuk pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan anak ibu dapat memahaminya dengan baik apa yang telah ibu sampaikan. Jangan lupa jaga kesehatan, dirikan sholat, terus berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan bencana COVID yang melanda negara kita, dunia pada saat ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.